Selamat sore Kang Emil, yang kalau tadi katanya Pak Taufik, apakah akan berubah jadi Bang Emil nantinya di sini, Pak Sus atau mau diganti Cang Sus juga boleh. Tim Rido yang sedang mencari Rido dari masyarakat Jakarta. Tadi menarik ya kalau Kang Emil tadi bilang bahwa pengennya nggak jadi operator lagi gitu ya, tapi jadi fasilitator aja. Tapi kemudian konsekuensi dari kemudian sebenarnya pemilihan itu kan mungkin bisa jadi nggak hanya jadi operator saja gitu atau fasilitator saja, tapi kemudian juga bisa jadi operator meskipun seharusnya nggak sepenuhnya seperti itu, dan juga mungkin bisa menjadi manajer gitu. Nah, salah satu hal yang mau saya tanyakan, cuman satu hal, tapi ada 12 poin, enggak bohong. Tadi saya senang sekali ada pembicaraan tentang kebudayaan yang berkeadilan ya, kesenian yang berkeadilan. Tadi juga Kang Emil ngomongin soal superpowernya salah satunya adalah kebudayaan. Kalau kita ngomongin Jakarta kemudian sebagai kota global dan kemudian mau jadi punya superpower, maka salah satu implikasi yang harus kita miliki adalah dia harus menjadi melting pot gitu, kuali besar dengan bahan-bahan yang sangat banyak gitu. Dan jelas memang itulah yang kemudian menjadi ciri khas Jakarta, karena dia memang bahannya banyak sekali gitu. Dalam konteks itu tentu setiap identitas yang ada di Jakarta kemudian memiliki ekspresi kebudayaan seninya sendiri gitu ya, dan tidak hanya membawa ekspresi kebudayaan sendiri tapi juga tentunya ingin memunculkan hal tersebut gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian memanage hal tersebut. Kalau tadi Pak Sus sudah sempat ngomongin menanggapi Pak Irawan dengan bilang soal azan misalnya gitu, secara spesifik apa yang nanti kira-kira akan dilakukan gitu untuk memanage hal tersebut, perbedaan-perbedaan tersebut. Kita semua juga tahu ada ekspresi seni atau budaya di Jakarta dari banyak kasus itu kemudian dianggap bertabrakan dengan identitas yang lain gitu. Contoh kasus kemarin mungkin paling dekat adalah festival makanan yang dianggap kemudian itu jadi ekspresi budaya satu kelompok yang kemudian dianggap kemudian berbeda. Bagaimana keberpihakan bapak-bapak nantinya gitu akan hal tersebut, dan bagaimana bapak-bapak berdua meyakinkan dan meng-ensure bahwa akan terjadi keragaman dari tim Rido yang memang sangat terlihat homogen. Yang kedua, salah satu identitas yang kemudian dalam kerja-kerja kebudayaan dan seni yang menjadi rentan, ini sebenarnya banyak, tapi saya mungkin akan ambil satu contohnya aja, adalah perempuan rentan mengalami kekerasan seksual, rentan mengalami banyak hal. Itu pun hanya dengan satu identitas perempuan aja ya, perbedaan gender. Belum kalau kita nanti akan ngomongin dia adalah perempuan dari kelompok mana, kelompok mana, kelompok mana, kelompok mana. Dan bagaimana tim Rido akan menjamin bahwa kondisi akan berbeda, dan untuk para pekerja seni dan budaya perempuan itu akan bisa jauh lebih aman. Itu jawaban saya, pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan Bang Emil dan Cang Sus. Iya, terima kasih. Menurut saya kalau kita mau adil ya dalam menganalisa situasi bangsa ini, ada hal-hal yang domainnya ada di pemerintah, dan kalau tidak dikerjakan memang itu dosa pemerintah. Ngurus KTP nggak benar, ya maki-maki aja kira-kira gitu ya. Ngurus pelayanan kesehatan nggak benar, silahkan tapi ada dinamika kebangsaan yang memang tidak sepenuhnya ada dalam kendali pemerintah 100%. Itu urusan toleransi, urusan penerimaan terhadap perbedaan. Ada proses dari bangsa ini yang harus dilalui dalam bentuk dialog ya, dalam bentuk proses menetes ke mindset. Itulah kenapa waktu saya Gubernur Jawa Barat, Mbak, saya membuat kurikulum anti radikalisme, anti terorisme di SMA sesuai kewenangan saya sebagai gubernur. Okay.
apapun istilahnya. Tapi intinya adalah mengajarkan toleransi di level mereka-mereka yang sekarang hidupnya dikonsumsi oleh yang namanya HP. Gen Z ini cirinya dua yang saya tahu. Sangat peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan. Kedua, tingkat stresnya 2 kali lipat menurut World Economic Forum dibanding orang tuanya. Nah, pendidikanlah penetrasi pertama yang menurut saya paling fundamental. Itulah kenapa saya bikin kurikulum itu, silakan di Google kalau ingin lebih mendalam. Hal yang sama juga akan coba kami analisa kalau itu dirasa memang, karena tiap wilayah beda-beda ya resepnya gitu. Kalau dirasa resepnya itu juga di level pendidikan, kami akan mempenetrasi di level pendidikan. Kalau dirasa levelnya cukup level dialog, ya sudah, kami harus lebih demokratis, memperbanyak dialog. Ya. Salah satunya membuka kembali curhatan warga di balai kota dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian kalau tadi Mbak menyampaikan ridho homogen, enggak juga. Di golongan kami semua golongan ada, dari disabilitas Mbak Angki di sini ada, dari PSI juga yang Kristiani banyak sekali di timnya Ridho. Jadi menurut saya seharusnya keberagaman itu ya memang wajah siapapun yang akan jadi pemimpin di negeri ini ya atau di wilayah ini gitu. Sekarang masalah perempuan. Salah satu program kita adalah juga kembali lagi pendidikan. Kita akan bikin namanya sekolah perempuan. Sudah pernah kami praktekkan ya, lebih dari 75.000 alumninya. Sekolahnya di Balai RW ya. Diajarkan ekonomi keluarga, keharmonisan psikologi keluarga. Juga waktu saya Jawa Barat, kami tambahkan namanya deteksi radikalisme juga Mbak, di desa-desa ya. Nah inilah cara kami makan di visi misi Ridho tuh kalimat visinya itu ada manusia Pancasila, saya sebutkan harus ada karena itu dasar dari segalanya, kira-kira begitu ya. Untuk menunjukkan bahwa selama Pancasila itu menjadi sumber referensi utama, yang lain harus mengalah terhadap sila-sila yang sudah kita sepakati. Nah, politik itu tafsir menurut saya. Jadi tidak masalah ya, di forum ini kami ditafsir ABC silahkan, tapi kami punya persamaan dari perbedaan, sama-sama mencintai Indonesia, cuman caranya mungkin kami punya gaya sendiri, kami meyakini ada analisa pasca tidak lagi ibu kota, kami ada solusi-solusi kan begitu ya, kemudian tadi berkeadilan, berkesenian dan lain sebagainya. Kalau dengan peraturan tidak bisa, kami lakukan dialog, kalau dialog juga tidak bisa, tentunya dengan yang namanya penegakan aturan yang sebenarnya di budaya Indonesia itu bersetegang itu sesuatu yang jadi opsi akhir lah kira-kira begitu. Saya kira itu mungkin respon saya, makasih. Mungkin ada satu tambahan pendek Mbak, mau dipertajam Mbak Ina ya? Pas sudah cukup? Pasus boleh? Baik, makasih. Jadi soal tadi homogen saya kira juga menambahkan saja. Saya langsung ditelepon oleh ketua Partai Damai Kasih Bangsa, dulu PDS. Ya, artinya beliau mendukung, justru langsung telepon ke saya. Artinya kebetulan memang dulu di DPR satu komisi. Artinya betapa tahu bagaimana sesama kita ini memang ya saling menghargai. Soal keragaman adalah satu hal yang memang satu ya keniscayaan di negeri kita ini, makanya adanya Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Yang penting kan tidak boleh memaksa, ya. Artinya kita toleran terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain, ya, sesuai dengan keyakinannya kan begitu. Nah, ya dalam Islam sendiri kan juga jelas kan bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Artinya bahwa mereka bisa. Makanya sesungguhnya ini para pendiri bangsa ini sudah luar biasa, ya, memberikan suatu contoh
membangun negeri ini. Ya, jadi karena kita tinggal meneruskan saja. Ya, itu. Nah kaitan tadi soal suara, tadi soal desibel ini kan nanti ya memang ada dua sih faktornya. Bisa suaranya yang terlalu tinggi sehingga memekakan telinga sehingga orang terganggu. Tapi bisa juga karena walaupun rendah tapi suaranya nggak enak gitu. Ya, nah itu kan juga bisa mengganggu juga, orang malah bukannya malah adzan, bukannya malah datang ke masjid malah tidurnya makin nyenyak gitu kan. Karena suaranya tidak merdu gitu ya. Tapi kalau suara merdu ya mungkin juga saja orang tidak terganggu. Jadi ini saya kira ini hal yang tadi yang sudah dikatakan oleh Bang Emil tadi, memang kita perlu mendialogkan. Bagaimanapun juga kalau memang ada di lingkungannya merasa terganggu kan bisa dimusyawarahkan. Ya, tadinya konsep musyawarah itu saya kira sesuatu yang sudah diwariskan ke kita dan itulah penyelesaian satu masalah interaksi sosial di antara kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Inaya sudah cukup? Oke.